Halo, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Sujuta Kurir, channel yang membahas tentang bisnis ekspedisi, bisnis kurir dari sistem MMBC. Nah, video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana ya menjalankan bisnis MMBC ya, atau MMBC Express ini MMBC Express itu adalah salah satu ininya aja ya, salah satu produk buat Anda yang sudah join, baik agen ataupun distributor, saya ucapkan selamat datang, khususnya di bisnis logistik community ya, atau di kelompok saya, karena ini nanti banyak member-membernya. Saat ini sudah 700, hampir 800.000 member seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, ya, bagaimana sih sebetulnya apa yang harus dilakukan ketika Anda sudah join ya, dan bagaimana mengembangkan bisnisnya? Yang pertama, yang harus kita ketahui itu adalah sumber keuntungan atau sumber income dari bisnis ini. Oke. Yang pertama itu adalah dari penjualan retail. Saya katakan penjualan retail ya, karena di sini kita jual ya, bertransaksi rutin setiap hari. Penjualan retail dari apa? Dari jasa kurir. Oke. Kemudian dari travel ini tiket pesawat, hotel, tapi nanti lah, ini setelah pandemi ya. Nah, kemudian dari apa lagi? Dari PPOB ya, PPOB itu payment point online bank ya. Jadi kita ini di sini ada pulsa, ada pembayaran listrik, ada PDAM ya, kemudian ada IndiHome dan lain-lain lah ya. Nah, kemudian bisa juga ada pulsa dan lain-lain. Jadi banyak sebetulnya. Nah, ini penjualan retail. Anda mau mendapatkan uang dari penjualan retail ini berapa? Katakanlah Anda mau mendapatkan uang sehari bersih, ingin mendapatkan 200.000. Kalau rata-rata komisinya itu 5-10%, berarti Anda itu harus melakukan penjualan itu 2 juta sehari. Jadi bisa mendapatkan 10%-nya 200.000. Ya, Anda tinggal bermain di situ aja ya. Bermain di income, kemudian profit bersih, sekian persen. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah income dari sistem keagenan. Ya, keagenan. Jadi menariknya dari sistem MMBC adalah ini bisa menerima ataupun mengajak orang untuk membuka usaha yang sama. Nah, ketika ada orang yang join ke kita, maka kita akan mendapatkan profit dari pendaftarannya itu. Lalu ada yang bertanya, apakah ini MLM? Tidak, ini nggak MLM. Kan kalau ciri-ciri MLM itu kan ada target penjualan dan perekrutannya itu wajib. Jadi kalau misalkan tidak merekrut, tidak berkembang kaki-kakinya, maka Anda tidak mendapatkan bonus. Gitu. Tapi kalau kita itu nggak ada yang namanya bonus. Jadi nggak ada bonus, nggak ada target harus. Ya buat Anda yang mau dapat uang ya Anda rekrut, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian tidak ada bonus dan tidak ditarget. Jadi kan kalau misalkan MLM itu kan ditarget, Anda harus mencapai berapa kaki ke bawahnya gitu kan. Nah, ini nggak ada. Jadi ini hanya bagi orang yang mau mendapatkan uang, dan uang yang daftarannya itu udah putus juga, nggak ada ininya ya. Ya, jadi bisnis sistem keagenan.
Oke, nah lalu bagaimana cara kalau kita mau fokus di yang nomor nomor satu ini wajib karena dengan Anda fokus di nomor satu ini maka Anda bisa bicara, maka Anda bisa menjelaskan kalau Anda mau menjalankan bisnis yang kedua. Bagaimana Anda mau jalankan bisnis yang kedua ini kalau Anda tidak praktek jualannya? Ya, jadi ini kedua hal ini penting. Oke, anggaplah Anda sudah melakukan yang nomor satu dan Anda juga mau menjalankan bisnis sistem keagenannya. Oke, nah ada syaratnya ya, syaratnya Anda wajib distributor. Karena kalau agen Anda tidak bisa. Agen itu tidak ada menu untuk mendaftarkan member. Yang ada itu distributor dan cabang. Oke, anggaplah Anda distributor karena cabang itu investasinya ratusan juta. Nah, kemudian yang perlu Anda lakukan adalah Anda bisa menjalankan bisnis sistem keagenan itu tuh ada dua pola yang saya pelajari ya, yang saya lakukan. Jadi pola yang pertama ya atau cara atau pola. Cara yang pertama itu adalah offline. Cara yang kedua ini adalah online. Nah, gitu. Mana yang saya lakukan? Saya lebih senang melakukan online karena ini tidak rumit kalau menurut saya. Kalau offline itu rumit, apalagi sekarang kondisinya sedang pandemi. Biasanya orang-orang yang melakukan pola offline ini, mereka itu mengadakan seminar di hotel berbayar. Berbayar berapa? 100.000 misalkan. 100.000 ini seminarnya biasanya dilakukan jam 1 siang. Gitu, melakukan jam 1 siang, jadi datang ngopi-ngopi dulu karena nggak ada makan kan, jam 1 udah selesai makan soalnya. Nanti masuk sampai jam 2, ntar kopi break, baru masuk lagi gitu. Jadi uang 100.000 ini sebetulnya untuk nyewa hotel dan bayar kopi. Nanti Anda di dalam itu juga akan dipresentasikan bisnis ini ya. Oke, menjadi agen sekian, menjadi distributor sekian. Jadi setelah pulang dari seminar Anda dijualkan. Nah, kemudian yang kedua, nah saya tidak melakukan pola yang satu offline karena menurut saya ini banyak tantangannya. Tantangannya adalah mencari peserta seminarnya, ya itu agak repot. Karena harus ditargetkan, pihak hotel pasti maunya minimal misalkan 30 orang, minimal 50 orang. Itu agak repot. Nah, kemudian yang kedua, perlu public speaker yang bagus gitu, yang bisa menghipnotis supaya mau join. Karena kalau ngomongnya saya masih belum mampu untuk menjadi pada level itu. Tapi kalau bicara record seperti ini, insya Allah saya jelas lah ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah secara online. Nah, ini saya yang melakukan secara online. Ini yang saya lakukan. Saya mau kasih bocorannya nih. Bocorannya gimana cara pola uang masuk ya secara online. Ya, uang masuk itu kalau online itu berawal dari traffic, oke, atau visitor website. Kemudian mereka nge-WA siapa? Nge-WA Anda atau CS Anda atau admin Anda. Itu disebut sebagai list atau lead lah, katakan. Lead ini adalah calon member. Nah, ada satu lagi yang paling awal banget adalah sumber traffic. Ini sumber traffic nih. Jadi dari sumber traffic, kemudian traffic visitor website, dan lead calon member atau sehingga menjadi uang. Oke, ini maksudnya gimana sih? Jadi uang ini datang, harus ada yang menghubungi Anda, betul nggak? Iya, kalau nggak ada yang WS ya gimana? Ini khusus untuk online yang bisnis sistem keagenan ya. Ya, jadi gitu.
Kemudian siapa yang mau ngontak Anda? Siapa yang mau mengontak Anda kalau website Anda itu tidak ada trafficnya? Bagaimana ada trafficnya kalau Anda tidak mengendalikan sumber trafficnya? Nah, seperti itu konsepnya ya. Ini konsep mati nih sebetulnya dalam bisnis online. Jadi kalau Anda mau ada penjualan maka harus ada yang menghubungi, harus ada yang menghubungi toko Anda. Kemudian ini kalau kita ibaratkan offline-nya gini lah. Orang akan anggaplah sebuah mall. Mall itu kan orang datang ya. Ini calon ya dia dari sini berarti ini ya. Mereka dari sini nih. Orang datang ke mall, ya kan? Mall itu kemudian orang udah masuk, kemudian dia mengunjungi toko Anda, ya kan? Toko Anda, kemudian dia sebagai calon member, Anda negosiasi, bla nawar-menawar, jadilah penjualan, maka jadi uang. Nah, ini harus dikuasain juga. Biasanya sumber traffic ini bisa dikelola oleh si manajemen mall atau si masing-masing yang punya toko. Dia promosi, dia iklan, dia dan lain sebagainya, pasang spanduk, brosur, seperti itu, sama konsepnya. Nah, anggaplah kita pengen ada yang join distributor itu sehari satu aja. Uang sehari satu ya. Distributor ini satu distributor. Oke, per hari. Ini 1 juta nih. Nah, maka ya kita itu perlu berapa? Minimal. Ini ada conversion. Saya itu selalu mengconversion gampang udah 10%, 10%, 10%. Berarti orang yang menghubungi Anda itu harus 10 per hari. Ya. Harus 10 per hari. Nah, kemudian harus ada yang mengunjungi web Anda. Yang mengunjungi web Anda itu saya conversion lagi 100%-nya, berarti 100 per hari. Oke. Nah, artinya ketika Anda mentargetkan ingin satu distributor per hari, ya, anggap itu 1 juta, maka Anda harus mendatangkan orang yang menghubungi Anda itu minimal 10. Mau-WA Anda atau mau-WA admin Anda atau CS Anda itu 10. Nah, kemudian Anda harus mendatangkan pengunjung website Anda itu 10 atau ya pengunjung website Anda ya 10 100 per hari. Jadi 100 per hari 10%-nya itu 10 orang. 10%-nya lagi ya satu dia join gitu. Kalau ini tidak terbentuk, ini kosong, ya maka nggak ada uang yang ada gitu. Nah, lalu yang harus Anda pelajari itu adalah ini nih, ilmu sumber traffic ya. Jadi yang harus Anda pelajari itu adalah ilmu sumber traffic. Sampai sini paham lah ya. Jadi offline, online. Ini katakanlah nih, saya hitung-hitungan lah ya. Saya hitung-hitungan. Anda satu distributor per hari itu kan sama dengan 1 juta, ya nggak? Dikali 30 hari, itu kan sama juga 30 juta. Betul nggak? Ya, 30 juta dikali 12 bulan. Ya nggak? Anda akan mendapatkan 360 juta. Bersih. Wah, kok bersih sih? Kan ada, nggak ada. Kecuali Anda punya CS ya. CS gaji lah sebulan 3 juta. 10 tahun baru 36 juta. Ya masih sisa 324 juta. Apalagi listrik, IndiHome, GoPay lah sebulan. IndiHome 350.000. Ya listrik 1 juta lah sama tetek bengek segala macam. Baru 12 juta, Anda masih pegang 300 juta. Gitu loh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu ilmu sumber trafficnya gimana?
Ini saya mau, ini tolong dicatat ya sampai selesai. Jadi yang pertama itu adalah kuasai seluruh sumber traffic yang ada. Jadi traffic itu ada dua macam. Oh, ada tiga macam deh traffic itu. Traffic itu ada, yang pertama itu ada paid traffic. Oke. Kemudian yang kedua ada own traffic. Ada juga traffic orang, apa namanya ya kalau traffic orang ya? Saya sebut misalkan out lah ya. Ya pokoknya traffic lain lah, pokoknya traffic lainnya lah. Saya lupa ini bahasa Inggrisnya. Paid traffic ini adalah berbayar. Own traffic ini adalah traffic yang dari kita sendiri, yang kita kelola, yang milik kita. Dan ada lainnya itu traffic orang. Contoh misal, nih kalau paid traffic ini Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, pokoknya yang ads itu bayar ya. Itu paid traffic. Own traffic itu ini adalah yang kita punya nih. Channel-channel, akun-akun yang kita punya. Dan yang lainnya itu adalah misalkan Instagram orang lain yang followersnya gede gitu kan, itu disebut traffic dari yang lain. Kita bayar ke situ, nanti kita dapat. Nah, saya lebih senang itu main di sini nih. Saya tuh main senang gratisan aja dapat segini gitu. Apalagi yang bayar. Tapi saya pusing kalau yang bayar ini nanti ada ilmunya lagi. Nantilah kapan-kapan saya akan jelaskan ini. Nah, ini on traffic aja dulu. Apa yang harus Anda create sekarang? Yang pertama, buat akun Instagram. Yang kedua, buat akun Facebook atau fanspage. Yang ketiga, buat channel YouTube. Yang keempat, punya WhatsApp lah. Yuk, punya WhatsApp itu pasti. Ini wajib ya. Bikin website. TikTok juga boleh nih. Sekarang TikTok lagi oke nih ya. Udah, ini aja dulu. Ya, ini aja dulu. Buat akun Instagram, Anda wajib posting ya. Kejar 10.000 postingan yang berhubungan dengan bisnis ini. Ya, fanspage ini atau kejar 10.000 status. Channel YouTube kejar 1.000 video. Ini saya juga lagi ngejar 1.000 video nih. Kemudian 1.000 video ini udah rata-rata itu ya lumayan lah, saya nggak harus sebutkan. Nah, tapi udah lumayan setiap bulannya. Nah, WhatsApp rajin status 20 status 20 per hari ini. Oke, bikin website, buat artikel, kejar 10.000 1.000 dulu deh, nanti baru 10.000 artikel. TikTok, ini kejar 1.000 video. Nah, jadi ini tugasnya nih, tugas ilmu traffic yang harus Anda lakukan. Ini apakah saya sudah melakukan? Saya sudah melakukan. Tapi walaupun ini semuanya juga belum sampai gitu. Tapi percayalah sama saya, kalaupun Anda belum sampai ke 1.000 video, status, artikel, baru katakanlah 30%, itu udah menghasilkan. Percaya sama saya. Jadi kenapa saya senang on traffic? On traffic itu, jadi ini kalau yang sudah terupload, ini jadi aset kita. Ini disebut sebagai aset digital namanya. Beda kalau yang paid traffic, ketika kita tidak suntik uang, maka itu nggak akan menghasilkan. Jadi sudah hilang, tidak akan aktif.
Tapi kalau misalkan on traffic, ini sebagai aset digital kita. Ini kalau sudah tertanam 10.000 postingan, 10.000 status, 1.000 video di YouTube, 20 WhatsApp sih hilang ya. Oke lah, nggak masalah. Ini akan menghasilkan terus tanpa henti. Percayalah, video YouTube saya ini kan selalu ditonton tanpa henti nih sampai sekarang dari setahun yang lalu. Jadi seperti itu, ya. Nah, itulah kuncinya atau rahasia menjalankan. Jadi saya buat judulnya rahasia aja ya. Oke, rahasia menjalankan bisnis MMBC. Ini untungnya benar-benar melimpah nih. Oke.